Halo guys, kembali lagi di Cerita Putra. Kali ini bersama gua Bro PF dan gua Bro Fahmi. Ya, kita bakal ngomong nih tentang cara menghindari males. Kayaknya pada banyak yang males-malesan nih. Iya, kita harus tahu ya gimana cara penyebab utama. Kenapa sih rasa males ini ada? Gitu. Kenapa tuh? Kira-kira orang bisa males-malesan di rumah, terus bisa tidur-tiduran, kadang-kadang juga jadi nggak produktif gitu loh. Jadi kalau menurut gua, rasa males itu sebenarnya memang melekat di dalam diri manusia. Setiap manusia punya rasa males. Pasti ada, dan itu lebih besar. Oke. Nah, gimana cara kita untuk ngalahin itu? Itu pertama dari habit lo. Dari tingkah laku lo. Karena ternyata gue baru baca-baca juga ya. Ternyata sifat manusia itu memang susah adaptasi dengan yang baru gitu loh. Lo kayak lo buat goal, lo buat sesuatu yang lo mau capai di tahun 2021 nih misalnya. Ya, ini udah mulai tahun baru, terus kita juga harus kayak buat resolusi yang lebih baik. Betul. Karena itu harusnya terukur gitu loh. Nah, sementara ternyata goal itu rata-rata yang nggak bisa terukur, Pak. Iya. Dan orang-orang rata-rata yang nggak terukur tuh kayak gimana? Contohnya, tahun ini gue harus punya rumah, tahun ini gue harus punya mobil keren. Wah, iya. BMW itu pada impian temen-temen. Nah, tapi habit yang lo lakuin tiap hari nggak kayak gitu. Nah, nggak mencerminkan. Lo nggak effort lo lebih, nggak struggling gitu loh. Orang-orang sukses di luar sana itu pada struggling dengan dengan apa yang dia cita-citakan. Dia tuh benar-benar fokus gitu loh. Dia nggak mikirin apapun, nggak mikirin pendapat orang. Yang dia pikirin adalah gimana cara gue achieve begitu gitu. Dan mereka udah sadar bahwa ketika setiap hari apa yang mereka lakukan ini bagus, memang effortnya keras untuk kerja keras. Kerja pintar juga ya. Kerja pintar, pastinya harus kerja pintar. Nggak boleh cuma kerja keras terus kita kayak ya kalau kerja keras tiap orang kayaknya bisa kerja keras. Iya, jadi gini, kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang orang mikirnya dia kerja keras pasti gue kaya. Tapi belum tentu. Iya. Kayak misalnya pekerja-pekerja yang agak kasar, maksudnya itu kan banyak ngeluarin tenaga tapi hasilnya kurang maksimal. Betul. Kita perlu juga harus kerja pintar ya. Betul. Jadi contoh sekarang semua tuh main semua di platform sosial media. Sekarang tuh revenue paling gede kalau menurut gue sosial kapital namanya. Sosial kapital. Jadi sosial kapital itu adalah jadi lo kan tahu kan Facebook Ads, terus ada Instagram Ads segala macam. Sebenarnya dia making money gede dari sana. Makin lo effort lo buang duit di sana, makin revenue lo rata-rata yang gue tahu rata-rata margin itu makin oke. Karena udah dapat engagement tuh, mereka udah dapat engagementnya, terus kapitalnya makin oke. Jadi kita mesti sadar bahwa dunia yang kita kenal sekarang ini berubah banget, dan ini nggak mungkin balik lagi kayak dulu. Selalu daring ini kan selalu kan ya, meeting gue juga dan segala macam. Nah ini selalu terus berjalan gitu loh. Jadi mau nggak mau, saat gue sih pada bangun deh kalau misalnya memang yang nggak bisa berubah tuh maksud gue belajar lagi, tambahin add value sama diri lo. Tambahin nilai sama diri lo. Kadang-kadang lo kerja keras doang, tapi lo lupa nih sebenarnya lo nggak investasi dalam diri lo sendiri, pendidikan, misalnya lo ada sesuatu yang lo demen, coding atau apa gitu, ada ilmu yang di luar sana gitu. Karena terus terang ya pekerjaan tradisional zaman sekarang udah nggak in lagi loh. Udah ya, soalnya kita kan ada di zaman 4.0 ya. Bahkan kalau nggak salah sempet juga kita tahu sekarang udah mulai industri 5.0. Kita ketinggalan nih. Itu di luar ya. Itu di global di luar, tapi nggak di sini masih standarnya begitu. Nah, terus kalau kita males nih, kita kan bakal ketinggalan. Betul. Bahkan kayak podcast kita sebelum ini yang ada tentang 2021 itu kita mau ngapain, itu kita bisa jadi dinosaurus loh. Betul. Itu kembali lagi kemarin. Jangan sampai, maksudnya kita belajar dari dinosaurus yang dimana agak susah untuk beradaptasi. Terus lama-lama kan makin lama kegiling. Nah, sama halnya kayak industri 4.0, industri 4.5 misalnya yang udah ada di luar negeri. Nah, kita tetap harus berinovasi ya, gitu. Nah, terus juga kita mau tahu nih kalau tips-tipsnya untuk menghindari malas tuh apa aja sih? Yang kedua, umumnya di ekosistem pertemanan. Lo tahu, nih gue bukan ngapa-ngapain ya, tapi ini emang temen tuh powerful juga sih. Impact di ekosistem lo tuh powerful juga. Jadi kalau misalnya memang
lo punya bad habit yang jelek, misalnya lo sorry nih lo minum segala macam atau enggak lo ngelakuin pokoknya jelek deh, habit yang jelek lo. Nah lo teman sama mereka, lo kan menjadi kayak mereka juga. Dan mereka kan kadang-kadang mempengaruhi kita untuk berbuat yang misalnya kalau teman-temannya kita jelek, ya kita ikutan jelek juga ya. Betul, karena lo di sini nih harus tegas sama diri lo sendiri juga. Gimana caranya lo mau maju kalau lo masih begini, dan mesti ada kesadaran dalam diri sendiri. Karena orang lain tuh nggak mungkin berubah. Tapi lo bisa berubah gara-gara diri lo sendiri, gara-gara kesadaran lo, kemawasan lo. Ya kan, lo ngeliat orang-orang yang sukses, gitu. Lo jadi banyak inspirasi di luar sana yang mungkin yang belum eksplorasi tentang diri lo gitu. Benar. Nah, terus kita juga kalau seandainya lingkungannya nggak dukung, terus apa lagi yang mengaruhin kita jadi males nih? Sebenarnya banyak yang kita perlu hindarin untuk kita biar nggak males. Sebenarnya banyak sih, kayak contohnya gini, gue contohin satu hal yang nggak produktif deh kalau menurut gue nggak bilang main game itu salah ya. Misal lo main game, ya kan? Tapi dengan main game lo nggak create something. Paham kan maksud gue? Paham. Poinnya. Jadi kayak kita terlena sama hal yang mungkin nggak terlalu produktif. Betul. Itu maksud gue. Karena inget ya, lo kalau ngedit video, time frame lo tuh bisa lo atur. Tapi waktu tuh nggak pernah terulang. Waktu nggak kayak waktu yang kita jalanin video, sekarang. Waktu yang kita jalanin sekarang, hidup kita nggak mungkin terulang. Kayak time frame gampang lo ulang, edit aja kan, bisa dimasukin satu-satu. Kalau hidup nggak bisa diedit tuh time frame-nya. Jadi kita nggak bakal ngulangin waktu. Jadi tetap ingat buat teman-teman kalau misalnya lagi males, kita nggak bakal bisa balik ke waktu yang sebelumnya kita pas males-malesan ya. Yang kita bisa lakuin adalah memperbaiki diri kita sendiri, nambah add value di dalam kita, mungkin yang apa kita belum sampai, yang belum belum nyampe. Ya udah, terus jangan lupa yang paling terakhir nih. Apa? Yang paling terakhir penting. Yang paling penting ketika lo udah jalan, terus lo udah bangun ekonomi lo udah bagus, udah punya pertemanan yang bagus, sedekah. Sedekah penting loh, 2,5%. Sedekah itu. Lo tau gak sih power of giving? Tapi itu bisa ngindarin males. Enggak. Jadi itu apa? Jadi itu bisa ngindarin males. Sedekah. Enggak, itu bukan. Ya gitu loh, semakin lo memberi, semakin lo dapet. Semakin lo ngasih nih, lo ngeluarin hak lo, itu kan bukan hak kita. Maksud gua ada hak orang lain. Ketika ekonomi lo udah ya kan? Itu otomatis kan di situ kan bukan ini, itu kan titipan sebenarnya. Kita boleh usaha, tapi itu semua kan titipan. Semua yang kita dapetin ini sebenarnya bukan hasil dari kerja kita doang ya. Ini titipan, maksudnya 2,5% lah minimal. Kalau di gua ya, kalau gua sama juga 2,5%. Kita kasih orang yang kurang mampu, ya kan? Kita mungkin bisa mungkin uang yang kita kasih itu mungkin tidak seberapa buat kita, tapi buat mereka itu luar biasa. Gitu. Benar. Karena tuh wah parah sih kalau gue lihat juga sih zaman sekarang sih ya. The power of giving ya. The power of giving tuh penting. Nah, mungkin itu tadi obrolan kita. Mungkin teman-teman bisa dapetin untuk insight-nya. Dan nanti kita bakal bahas lagi nih tips-tips tentang hal yang penting kalian ketahui ya, Bro Fahmi. Betul. Nah, jadi itu cerita kita. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan saksikan terus Cerita Putra. Dan dah. Bye.